Selamat malam teman-teman, semoga sehat-sehat selalu. Ini kita mau sharing lagi cara menggunakan ozone oscillator support resisten, dan sekarang ada tambahan teman-teman ya, kita bisa gunakan Fibo retracement ya, atau Fibonacci retracement untuk kita ambil satu posisi. Ini memang sudah ini teman-teman ya, sudah terjadi nih ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat tradingnya, itu saya udah banyak share videonya ya sebelumnya. Nah, kali ini kita tetap menggunakan ozone oscillator teman-teman ya. Basicnya saya selalu menggunakan ozone oscillator, yaitu titik pembalikan arah reverse ya, atau ozone oscillator divergent. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ya, di titik sini ke titik sini dia turun nih. Ini kita di GBP USD teman-teman ya, GBP USD time frame-nya di M30 dan H1 ini dua-duanya ada ini teman-teman ya, ada indikator ozone oscillator yang kita bisa pakai ya. Ini turun, sedangkan di ozone oscillator dia naik. Nih teman-teman ya, dia nggak berhasil melampaui titik awal sebelumnya di sini ya. Nah, berarti ini bisa kita pandang sebagai ozone oscillator divergent atau titik pembalikan arahnya di area sini ya. Kita nggak bisa tentukan titiknya di mana ya, tapi area sini merupakan titik pembalikan arah. Ini akan terjadi pembalikan arah ke atas nih ya. Memang ini sudah terjadi teman-teman, dan ini naik ya. Nah, tapi jangan pernah kita ambil posisi hanya dengan satu indikator ya. Saya ulang lagi ya, jangan pernah kita ambil posisi hanya dengan satu indikator ini aja. Minimum ada 2 atau bahkan 3 indikator, itu akan lebih memperkuat kita posisi kita. Nah, indikator kedua yang mendukung ini untuk naik ke atas ya, selain indikator awal ozone oscillator, yaitu seperti biasa harus ada support and resistance. Kita kasih garis di sini ya. Ini titik terakhir dia naik. Kita geser ke sebelah kiri ke sebelumnya. Kita ke time frame H1 dulu nih teman-teman ya. Kita geser ini, kita geser ke sebelah kiri. Kita cari ada nggak titik support and resistance yang disentuh atau terlewati ini. Di sini ada teman-teman ya. Ini ada 1 2 3 4 ya. Ada 4 titik di sini yang terlewati di sini teman-teman ya, yang tersentuh nih. Nah, tadi ya, jadi itu merupakan ini teman-teman ya, ini salah satu indikator yang mendukung ya. Ada 1 2 3 4 di sini, dan ini ada juga satu di sini, satu lagi nih ya. Ini ada rally base rally di sini ya. Jadi ada 4 sampai 5 indikator support and resistance ya. Ada support and resistance yang mendukung untuk dia terjadi pembalikan arah ke atas. Nah, indikator ketiga ya, yang menyatakan bahwa di area sini adalah area untuk kita ambil, area demand sini ya, area untuk kita ambil buy ya. Ini ada satu lagi teman-teman, yaitu Fibo retracement ya. Nih, kalau kita kasih tambahan Fibo retracement nih teman-teman di sini ya. Ini kita tarik ke bawah nih. Nah, ini teman-teman ya, kita lihat di time frame H1 ya, di per jamnya. Ini titik nolnya di sini, titik 100-nya di sini. Nah, kita bisa, kalau dari dominan break ini kita bisa lihat bahwa titik area ya, area untuk demand adalah di area sini teman-teman nih ya. Ini merupakan area demand nih ya. Dari sini kita bisa ambil tambahan, ini kita bisa ambil buy di area sini ya. Nah, sampai di mana kita bisa ambil buy-nya itu, take profit pertama di 161 sini. Take profit kedua kalau kita lebih percaya ini di 261. Take profit ketiga sebetulnya ada di sini teman-teman nih, di 423 ya, kalau kita yakin ya. Cuman sekarang ternyata sampai di 261 dia berbalik arah ke bawah ya. Jadi ini ada 3 indikator yang mendukung kita untuk ambil posisi buy di area sini ya. Tadi ozone oscillator yang pertama, yang kedua itu adalah ada support resistance, dan sekarang yang ketiga ada Fibonacci retracement ya. Kita bisa ambil di area sini ya. Ini merupakan area yang ini nih ya. Ini merupakan area demand di sini untuk kita ambil buy ke atas. Dan ini memang sudah terjadi seperti ini ya. Itu cara menggunakannya teman-teman ya. Jadi 3 indikator tersebut biasanya saya pakai Quasimodo ya. Kalau enggak kemarin tuh kayak kita menggunakan ini teman-teman ya, menggunakan RSI ya, Relative Strength Index. Oke, tapi kali ini kita pakai ada yang ada petunjuknya, itu kita bisa menggunakan
Fibonacci retracement. Oh ya teman-teman, saya biasa tradingnya di OctaFX. Kalau teman-teman mau gabung di OctaFX, silahkan, linknya di deskripsi ya. Teman-teman tinggal klik aja. Nah, nanti teman-teman bisa masuk ke di sini ya, form seperti ini ya, trading dengan yakin bersama Okta. Bergabunglah bersama broker internasional dengan pengalaman 12 tahun plus 60 penghargaan industri. Tinggal klik buka akun, teman-teman akan dibawa ke form seperti ini. Nanti tinggal masuk dengan akun Facebook, Apple maupun Google kita ya, atau dengan email dan kata sandi baru. Tinggal klik mendaftar dan teman-teman akan masuk ke form untuk diisi. Ya, nanti selanjutnya kita ikuti aja langkah-langkahnya untuk konfirmasi di email kita. Oke, itu aja mungkin teman-teman ya sharingnya kali ini. Kalau teman-teman mau gabung, linknya di deskripsi ya, di OctaFX ya, silahkan aja ya. Ini tadi cara kita menggunakan, kita ambil posisi ya untuk buy, menentukan area demand. Kita bisa ambil posisi dengan pertama tetap Orson Oscillator, yang kedua support dan resisten, dan ketiga ada tambahan dari Fibonacci retracement nih ya, Fibo retracement. Itu aja sharingnya kali ini. Terima kasih, sukses selalu dan sehat selalu.